Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz, dan sebelum kita melanjutkan talk show kita pada hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan perdagangan atau posisi IHSG pada pagi hari ini. Kita lihat bersama-sama di layar televisi berikut ini. Pemirsa, tampaknya IHSG di sini kita lihat bersama begitu ya, masih melanjutkan penguatan 0,58% ke 7.354. Kemudian sejumlah saham-saham yang menguat atau menjadi top gainers di sini ada Wifi, kemudian ada Koin, SSIA, PYFA, BRPT. Kemudian di sini untuk top losers ada Meri, kemudian ada Bilog, Pesat, kemudian Goto, Film, PACK, Fore. Sementara itu secara sektoral, infrastruktur menguat 0,26%, disusul Basic Industries. Energi juga menguat, kesehatan menguat, perbankan menguat, dan tampaknya seluruh sektor untuk pagi hari ini masih terpantau menguat. Baik, kita juga akan melihat bagaimana posisi pembukaan perdagangan untuk bursa Asia pada pagi hari ini. Kita lihat bersama-sama di sini untuk Nikkei ini tampak masih tutup, kemudian juga STI dibuka positif atau menguat 0,34% gitu ya. Kemudian untuk KOSPI menguat 0,58% dan Hang Seng menguat 0,48%. Kita ke saham-saham pilihan pemirsa, sejumlah saham yang direkomendasikan untuk hari ini. Di sini ada MDKA, kemudian MTEK, BRMS, SCMA, masing-masing dengan rekomendasi buy. Baik, dan pemirsa, kita akan kembali melanjutkan talk show kita bersama dengan Pak Hendra Wardana selaku founder dari Republik Investor. Baik, Pak Hendra, menarik juga untuk kita cermati bersama-sama begitu ya. Tadi kalau kita lihat sejumlah saham yang sempat mengalami penguatan sangat signifikan dari saham-saham yang IPO beberapa waktu lalu. Ada Meri, kemudian Bilog, kemudian ada Pesat. Ini justru mengalami koreksi atau menjadi top losers pada pagi hari ini. Anda melihat fundamentalnya seperti apa, dan kemudian juga proyeksinya untuk perdagangan pekan ini seperti apa sih untuk saham-saham yang baru IPO ini? Ya, kalau misalnya kita lihat saham-saham yang baru IPO seperti Meri, katakanlah sudah arah hampir lebih dari 5 kali ya. Jadi dengan harga 164, terus sekarang harganya katakanlah tertingginya sempat di level 700, dan saat ini katakanlah mengalami pelemahan sebesar 14,69% atau 15% di level 482. Memang hal yang wajar ya ketika misalnya saham-saham IPO dia naik sangat signifikan dan ada koreksi di sana. Saya melihatnya memang ada potensi lagi justru untuk saham seperti Meri akan melanjutkan koreksinya. Baik, justru untuk Meri ini diproyeksikan masih akan melanjutkan koreksi begitu ya, belum ada tanda-tanda penguatan dulu nih. Iya, kecuali kalau misalnya kita lihat saham yang lain seperti DCI hari ini masih naik gitu kan, di level 1.215 atau masih naik sebesar 25%. Memang apa ya, bisa dibilang ceritanya masih sangat kuat terhadap saham konglomerasi sahamnya Pak Prajogo Pangestu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah bisa untuk koreksi, ya kita akan lihat lagi terkait dengan demand-nya. Walaupun memang saya tetap informasikan kepada para pelaku pasar yang baru mau beli, jangan FOMO untuk saham tersebut, mengingat saham ini sudah arah hampir lebih dari 7 kali gitu dari IPO-nya. Baik. Kalau kita ke sektoral, Pak Hendra, pagi hari ini infrastruktur tampak menguat 4,36%, disusul Basic Industries dan juga saham-saham energi. Penguatan signifikan terjadi pada sektor infrastruktur. Review Anda seperti apa nih, Pak Hendra? Iya, kalau misalnya kita lihat memang infrastruktur sekarang naiknya sangat luar biasa ya, karena kalau misalnya kita lihat Telkom hari ini naik sebesar 1%, terus juga kita lihat juga Indosat naik sebesar 3,4%. Nah, ini yang salah satu saham yang menopang untuk IHSG pada hari ini. Dan kalau misalnya kita lihat juga SSIA juga masih mengalami penguatan sebesar 8%. Walaupun memang tadi IHSG sempat di angka 0,80%, sekarang sudah mulai melemah lagi 0,50%. Tapi memang masih sangat kuat, mengingat DCI justru dia kena UMA, tapi malah masih naik nih sebesar 0,57%. Tapi tetap bagi pelaku pasar tetap harus harus lebih selektif lagi, harus lebih hati-hati lagi, mengingat IHSG baru dibuka pasarnya baru 8 menit dan masih ada perdagangan sampai sore. Kita akan tetap lihat, mengingat market ini selalu dinamis pergerakannya, Mbak Rosalin.
Baik, Pak Hendra, kita juga akan membahas sejumlah saham-saham pilihan yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama di layar televisi. Salah satu sektor yang menguat atau saham-saham yang banyak menguat di perdagangan terakhir-terakhir ini adalah saham-saham komoditas gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada Ya. MDKA, proyeksi positifnya seperti apa nih rekomendasinya Pak Hendra? Iya, baru salin kalau misalnya kita lihat perdagangan hari ini MDKA sudah mengalami penguatan ya di sekitar 2% di level 2.470 dari rekomendasi saya katakanlah masih rekom untuk beli untuk MDKA dengan target terdekatnya di level 2.510 dan target keduanya di level 2.570. Karena kalau misalnya dari sisi teknikal sendiri MDKA sudah break out dari resistennya di level 2.280 dan memang masih ada potensi untuk MDKA sendiri ke level 2.570 dan kalau misalnya kita lihat secara trennya juga bisa dibilang masih bullish di atas 100 dan MACD juga golden cross di area positif dan tadi terkait dengan sentimen dari gold juga masih sangat menarik jadi saya salah satunya juga merekomendasikan MDKA untuk dicermati atau dibeli untuk para pelaku pasar. Baik, MDKA menarik untuk dicermati dan masih ada peluang untuk melanjutkan tren bullishnya ke 2.570 tadi ya. Baik, Ya. kita ke saham berikutnya untuk MTEK. Ada katalis positif tertentu atau penguatan diprediksikan terjadi secara teknikal nih Pak Hendra? Ya, kalau misalnya dari MTEK sendiri memang kita lihat ya secara volume sepekan terakhir itu mengalami peningkatan yang sangat luar biasa dan kalau misalnya kita lihat dari candlestick juga dia sudah break out di moving average 200 dan bisa dibilang MACD-nya juga yang sebelumnya negatif itu bergerak bullish jadi memang masih sangat menarik untuk MTEK dengan area pembelian di 580 take profit pertama di 600 dan take profit kedua di 610 walaupun kalau misalnya kita lihat MTEK saat ini sudah kena di take profit pertamanya ya di level 600 jadi ya mungkin kalau misalnya belum punya boleh sabar atau wait and see buy on weakness di titik tadi di 580 tapi kalau misalnya memang yang sudah punya mungkin boleh di take profit di kedua di level 610. Baik, itu dia untuk MTEK support di 565 dan resistance di 600. Tadi ada target price yang tertingginya di 610-an gitu ya. Kita ke BRMS Pak Hendra seperti apa? Iya, BRMS hari ini sudah naik lebih dari 2,5% ya di level 462, tapi saya masih menjagokan untuk BRMS tidaknya untuk jangka menengah atau jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita lihat memang menarik banget secara teknikal karena dia bentuknya rally base, jadi dia istirahat sejenak, habis itu rally lagi mengalami penguatan, jadi ada potensi untuk BRMS ke resistennya di level 486 dan kalau misalnya kita lihat juga asing selama satu pekan mengalami akumulasi sebesar 135 miliar. Jadi gold juga yang tadi saya sampaikan masih menarik. Jadi take profit pertama untuk BRMS di level 486, take profit keduanya di 500 dengan batasan stop loss di level 430. Baik, untuk BRMS direkomendasikan bisa untuk investasi jangka menengah bahkan hingga jangka panjang masih potensial ya. Kita ke SCMA seperti apa Pak Hendra? Ya, kalau misalnya untuk SCMA, trading plan-nya adalah buy di 179 dan take profit pertama di 185 dan take profit kedua di level 189 dengan batasan stop loss di level 172 untuk SCMA. Jadi kalau misalnya kita lihat selama sepekan terakhir SCMA sudah mulai bullish dari minor trend-nya dan bisa dibilang berpotensi untuk breakout di level 178 sampai 180 dan yang menarik lagi kalau misalnya kita lihat memang hari ini SCMA sudah mengalami penguatan ya di level 182. Jadi bisa dibilang untuk jangka menengah pun masih sangat menarik di 189 atau bisa balik lagi ke level psikologisnya di angka 200, trading di 200 untuk saham SCMA. Mungkin itu baru saja. Baik, untuk BRMS dan SCMA masih menarik untuk proyeksi jangka menengah ya. Tadi itu dia ulasan untuk saham-saham pilihan, ada MDKA, kemudian MTEK, BRMS, dan SCMA. Pertanyaan terakhir singkat saja Pak Hendra, untuk proyeksi support dan juga resistensi IHSG perdagangan hari ini akan seperti apa? Iya, IHSG saat ini sudah mulai melemah lagi. Tadi katakanlah menguat 0,50%, sekarang 0,24 di level 7.330. Supportnya di berapa untuk IHSG? Supportnya ada di level 7.280, area gap-nya dan resistennya ada di level 7.400 di angka psikologis dari IHSG itu sendiri, Mbak Sari. Baik, untuk support di 7.280 dan resistance di 7.400.